Kakak Fahrisa. Setiap malam kita berjumpa. Kita berjumpa lagi. Sekian malam kita bertemu. Dulu Tribuners kita Wih. matikan dulu ini. Nanti copyright. Agak ke situ. Jadi Tribuners ini seperti kemarin-kemarin. Enaknya kedengaran kita punya pabrik di. Enak sekali suaranya Pak Brik kita ini. Wih, kedengaran sekali. Tutup Ki. Iya dong. Jadi di silent dulu kita. ya, tombol dulu. Tet. Kena sekali. Otomatis tertutup. Ya. Jadi Tribuners dari daerah halaman Sulsel 11. Kita ada berita dari Bulukumba. Iya. Ini ada lagi kejadian anggota TNI dikeroyok orang tak dikenal di sana. Sembaran itu orang. Kejadian yang kedua kalinya. Anggota TNI yang kedua ini. Deh, Bulan barang lalu ini. kalau nggak salah ya, bulan lalu dikeroyok di jalanan juga. Ini lagi dikeroyok lagi di jalanan. Jadi perjalanan pulang ke rumah langsung diadang. Dihajar kayak dimasak. Beda deh. Senjata tajam sama orang tajam. Tidak ditahu masalahnya juga apa. Bahayanya deh sekarang deh. Kejadiannya kemarin malam di Bulukumba. Jadi anggota TNI ini habis nongkrong sama teman-temannya di warkop. Setelah itu dia pulang. Di perjalanan pulang ini di tempat sepi mungkin tiba-tiba diadang sekelompok orang tak dikenal membawa senjata tajam, badik, parang sama busur-busur. Jadi pas dia berhenti, mungkin mau bertanya ada apa ini, belum sempat bertanya langsung Popor. di Deh. Nah, jadi anggota TNI ini sekarang sementara dirawat di rumah sakit dengan luka-luka di sekujur tubuh. Kasih ya. Kalau yang kejadian pertama kemarin itu pelakunya sudah ditangkap, 2 orang tersangka. Masih ada juga yang DPO. Jangan ini lagi semua ini. Ngeng mako. Jadi polisi harus kerja ekstra ini mencari. Ini kan teror juga ini. Iya tahu. Jangan sampai bukan cuma TNI yang disasar, semua warga di situ. Bisa jadi warga. Ya, kebetulan masyarakat aja biasa TNI pada. ini Iya. sudah 2 atau memang terstruktur. Ada yang memang punya masalah ya. Iya. Kemudian dari Pak Bupati Goa, Bupati Cu. Bupati tak kita tadi temanku saya. Teman kita Bupati, saya di Goa rumah. Ini kan jelang Ramadan, 1 bulan lebih lagi Ramadan insya Allah. Iya. Pak Adnan ini minta semua imam masjid sama marbot divaksin, vaksin COVID. Tahu. Ya kan jadi kemarin kan fokus ke tenaga medis, ASN dan sebagainya. Ini Pak Adnan minta, ini kan ada momen bulan Ramadan. Iya. Masyarakat itu akan banyak beraktivitas di masjid. Nah, jadi dia minta imam sama marbot masjid ini diprioritaskan untuk divaksin juga tahap selanjutnya ini. Betul sih karena nanti Ramadan itu orang hampir 24 jam itu di masjid. Iya tahu. Pasti masjid akan ada orang. Jadi memang perlu disterilisasi orang-orang yang selalu di masjid ini, khususnya imam dan marbotnya. Kemudian kita ada berita bocah 3 tahun, anak 3 tahun di Wajo yang kena gizi buruk. Kodong. Jadi dia butuh perhatian sekarang karena dia dirawat di rumah sakit, tapi BPJS-nya tidak aktif. Nah, tapi menurut kabar terakhir dinas sosial sama dinas kesehatan Wajo sudah membantu untuk urus itu, tapi ya masih membutuhkan bantuan lah dari mungkin ada sekiranya dermawan atau apa yang di Wajo lokasi. Tahu. Kemudian ini berita yang satu ini kita ada berita dari Toraja, kabar baik juga untuk Toraja karena Pemkab Toraja sudah mulai Maret ini mengizinkan upacara adat Rambu Solo dan Rambu apa lagi satu itu. Pokoknya Rambu-rambu. Nah, yang ada rambu-rambunya di Toraja itu sudah diperbolehkan. Rambu Tuka dan Rambu Solo sudah diperbolehkan. Kemarin sempat dilarang selama Februari karena dikhawatirkan jadi klaster Covid. Tapi karena Toraja Utara ini kabarnya sudah masuk zona hijau, sudah turun ke zona hijau, jadi diperbolehkan gelar upacara adat, tapi dengan catatan pasti catatannya tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan juga kabar baiknya juga warkop, kafe
rumah makan dan sejenisnya itu juga sudah boleh beroperasi. Kemarin sempat dibuka. Oh. Warkop buka. Di Toraja juga warkop sudah buka, tapi dibatasi sampai jam 9 malam saja dulu. Yang dilarang itu THM sama apa itu, tempat hiburan malam lah, sejenisnya masih dilarang, itu tetap tidak boleh beroperasi, kecuali kalau warkop, kafe masih ya bisa membuka. Nah, kabar baik lah untuk anak muda Toraja yang suka Toraja Utara khususnya yang suka nongkrong di kafe seperti kita ini. Betul. ABG kita seperti kita. Tapi kita ini yang suka nongkrong. Oh, kita Monas kayaknya itu aja untuk berita selanjutnya, sisa-sisanya cari mungkin besok di halaman 10. Dadah. Oke deh. Kakak polisi, jauh-jauh ke dulu situ, besar ke suaranya TV. Sana. Mana ke? Apa tadi? Enaknya serikaya iya. Manisnya kau Pak polisi. Nggak kecil kan? Atau pahit sih? Habis nih. Habis. Serikayaan lu bantai enak nah. Oh, mangga. Hah? Mangga. Mangga kita tadi kita kasih Kak dan saya sudah makan. Apalagi di Jeneponto. Itu banteng. Oh, di Jeneponto serikaya di. Kaya tapi ada aja orang yang bisa disuruh bawa toh. Oh, gitu. Gimana kalau tuan tan? Apalagi nih yang bertanya Pak Presiden ini. Oh, iya. Bilang saja Presiden mau ini. Ah, Pasti langsung sudah. dibawa. Jadi anggota aku kita suruh nanti. Lele. Jadi apa yang terjadi dengan Pak Wali Kota atau ini Pak Dani Pomanto? Iya. Ini Tribuners Pak Dani Pomanto. Dia mau adakan lelang jabatan. Tapi ini menariknya karena semua akan dilelang. Jadi ada 53 OPD itu mau dilelang terbuka. Oh, begitu. Iya. Itu katanya dia jadi, tapi sebelum dia buka lelang dia mau evaluasi dulu pejabat-pejabatnya. Iya. Nah, kalau ada pejabat yang tidak bisa ikuti ritme kerjaannya atau tidak bisa mengikuti visi misinya ada mak, nah, terpaksa tidak bisa ikut dalam itu lelang jabatan itu. Iya, dari jadi lelang jabatannya itu untuk eselon 2. Nah, tapi evaluasinya itu mulai dari jabatan lurah sampai kepala dinas. Jadi ini bukan balas dendam, tapi untuk membenahi sistem pemerintahan di tempat Makassar. Iya tahu. Ya kan selama ini katanya setelah dia tidak menjabat agak goyang kini pemerintahan. Nah, makanya dia kembali, dia mau benahi SDM yang ada sama birokrasinya. Gitu, Mas. Nah, terus ini berita yang paling ditunggu-tunggu ini. Iya. Apa itu? Tribuners pendaftaran CPNS. Iya betul tahu. Ini info dari Badan Kepegawaian Negara Jakarta. Rencananya CPNS dan P3K itu dibuka mulai April 2021 mendatang. Nah, ini informasinya ini diprioritaskan guru dan tenaga kesehatan, perawat dan Iya tahu, ada putus sekali tahu itu. iya, banyak ini yang mau diterima ini. Ada totalnya itu 1,3 juta orang. Banyak ada tahu. Seluruh Indonesia dia. Iya, seluruh Indonesia. Tapi Sulsel ini kayaknya banyak juga ini. Iya. Karena banyak yang pensiun. Oh iya. Nah, tapi kalau mau lagi lebih banyak di Papua. Beda deh. Tapi orang biasa tidak marah. Tidak mau tahu ke sana. Tapi kalau Padahal bagusnya itu di sana. Iya. Kalau di sana mendaftar pasti lulus. Iya. Masih bisa tidak ketemu ada daftar kalau umur tak seperti kita ini. Iya. Sama itu sana kakak Arif sana. Lewat. Hah? Siapa tahu bisa tahu. Terus berita lain
ininya itu Tribuners. Syaratnya dulu deh. Iya, syarat lu tahu. Nah, jadi khusus untuk formasi P3K itu dikhususkan bagi guru honorer. Itu menjadi prioritas itu sama tenaga teknis. Iya. Kalau tenaga teknis itu kayak operator komputer, dia harus lulusan teknik informatika atau soal itulah komputer begitu. Iya. Terus untuk syarat umum sendiri ada KTP, akta kelahiran, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, baik dia pernah menjawab berstatus sebagai PNS, TNI atau pegawai swasta, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan, sehat jasmani dan lainnya. Berita lainnya itu Tribuners. Ini dari PT Pelindo. PT Pelindo tadi itu dia merilis progres pembangunan Makassar Newport. Ini progresnya sampai saat ini itu sudah memasuki 66,70%. Sudah hampir rampung ini. Nah, ini Direktur Utama PT Pelindo. Iya. Dia optimis pengerjaan Makassar Newport ini selesai di 2024. Ini banyak sekali nih dampaknya kalau ini selesai. Ada? Salah satunya itu Kontainer. Baca ke pasti. Dah. Ya gimana nih pendapat Tribuners kalau begitu jawabannya Tribuners? Kak Nike. Ya Tribuners. Kenapa Kak? Tidak ada Tribuners. Lagi menunggu ini halaman selesai lagi. Oh. Nah, saya membawakan review untuk halaman bisnis, ekonomi dan bisnis. Nah, untuk besok ini nanti kita ada berita dari Garuda Indonesia, maskapai nasional, yang akan menggratiskan rapid antigen bagi calon penumpang rute domestik. Oh, deh. Bagus Tapi, tahu. Layanan rapid antigen gratis ini hanya berlaku untuk penumpang yang melakukan transaksi pembelian tiket melalui channel penjualan tiket resmi Garuda Indonesia. Jadi tidak bisa sembarangan, harus melalui channel resmi Garuda Indonesia. Gitu Tribuners. Jadi Direktur Utama Garuda Indonesia Bapak Irfan Setia Putra mengatakan ini merupakan komitmen Garuda dalam menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat. Iya. Hadirnya layanan rapid antigen diharapkan memudahkan penumpang dalam bepergian, tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan. Nah, untuk melancarkan layanan ini, Garuda Indonesia sudah menggandeng 66 klinik di 33 kota se-Indonesia. Udah banyak. Termasuk di Kota Makassar juga ada. Tapi di mana kliniknya? Beli dulu tiket Garuda. Gitu Tribuners. Toh? Nah, untuk berita lain ini kita ada berita dari Kalakars yang merupakan authorized main dealer untuk produk Jeep ya di Kota Makassar ini. Jadi Kalakars ini menawarkan varian terbaru dari all new Jeep Wrangler atau Jeep Rubicon berupa promo DP 0% alias tanpa uang muka. Dengan tenor itu mulai dari 11 hingga 59 bulan atau dari mulai 1 hingga 5 tahun. Panjang tadi. Selain DP 0% juga diberikan juga free asuransi. Ada asuransi kendaraannya kan diberikan oleh Kalakars untuk setiap pembelian varian all new Jeep Wrangler Sport atau new Rubicon ini. Nah, bisa saya sebutkan ini nilai harga jual mobilnya ini Tribuners. Itu pertama Jeep Wrangler Sport 2 itu dibanderol mulai 1,5 miliar. Hingga yang varian termahal dengan fitur lebih lengkap itu 1,9 M. Itu mau dibeli deh. Iya Tribuners, dibeli DP 0% jadi Tribuners. Bisa langsung dibawa pulang tanpa DP. Ya, tapi angsurannya ringan nggak tahu. Itu mikirnya berapa angsurannya kalau misalnya tenor 5 tahun tuh. Iya. Bisa gitu kalau kita di Tribun ini. 25 juta. Keren itu. Bisa. Kita menggunakan mobil new Wrangler Sport ini tuh, gagah dilihat.
memang. Tribunars. Itu saja Tribunars singkat dari saya. Selebihnya baca KBS halaman 3 dan 4. Di situ juga ada berita-berita shopping untuk Tribunars yang mau weekend. Toh, ada berita ya macam-macam lah di situ. Dan juga jangan lupa baca halaman 13 untuk berita otomoto dan properti Tribunars. Nah, terima kasih dan sampai jumpa. Oke deh kakak Nike. Bagus nih anu, tak cover tak karip. PSE. Emang dong, Tribun loh. Iya. Tribun kok dilarang. Siapa nih fotografernya kan ini foto Ada yang pegang kamera itu. Oh gitu deh. Yang selalu minta serikaya. Yang penting saya sudah tahu merasakan serikayanya nu. Bantai. Oh, Ada kah? manisnya. Ada serikanya bantai. Lihat Magi datang lagi besok. Oh, yang kecil-kecil. Iya. Kalau serikayanya pangkap kan besar. Iya, dahsyatnya tuh kau. Nah bilang lihat tuh Om Arif lagi. Masa lu aja nak kasihkan kak? Dan tunggu mina sabar-sabar. Orang sabar itu disayang sama Allah. Sini itu ada lagi karena hari Minggu kan Ke pangkep ke lagi dia. Iya, ke pangkep hari Minggu. Kita juga hari Sabtu berangkat ke Bantai. Kalau di Jedepon tuh dilewati Jedepon. Oh, wah. Sudah nih, sudah. Iya. Ya. Langsung terbuka Tribuners. Intip ke dulu Saya deh. izin minum air Iya. dulu Tribunars. Minum lagi. Ih, Satu hari ini tak 2 liter Tribunars. masa. Pasti di Starbucks kita beli air minumnya. Air minum. Ada juga dijual ke Starbucks air Ini. minum. Hah? Air putih Tribunars. Oh. Karena kita bekerja malam perbanyak dengan air putih. Iya tahu. Perbanyak karena kita banyak duduk. Tribunars. Iya deh. Saya mulai tahu mikir rasa-rasa nih anuku. Kita mau vaksin juga nih Tribunars. Iya, Doakan selamat Tribunars nih. Insya Allah sehat walafiat. Nah ini Tribunars untuk tayangan halaman Super Bowl edisi cetak Tribun Timur edisi 6 Maret Iya. Sabtu 6 Maret 2021. Deh, keren nah. Tayangan edisi cetak untuk halaman Super Bowl ini Mm-mm. memprediksi. Sebenarnya bukan prediksi, menampilkan preview pertandingan antara Burnley melawan Arsenal. Jadi Liga Inggris lagi nih kau Cak, tidak berhentinya Liga Inggris tau. Iya. Tapi saya kalau nonton Liga Inggris domba-domba Kak Bel. Kenapa Ki? Karena semua tim favoritku. Susana. Susah nih itu kalau semua tim favorit. Itu bisa bilang. Favorit atau favorit? Kalau di kampungku tuh di bawah ini papori. Papori nih. Iya, papori. Tim papori bukan favorit. Begitu Tribunars. Jadi tayangan edisi cetak Super Bowl besok itu edisinya komplit soal preview pertandingan Burnley melawan Arsenal. Liga Inggris ini lagi kencang-kencangnya Tribunars. Iya. Memang tidak bisa ke puncak, tapi yang 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini yang begini-begini. Gitu, gelombang bersaing terus Tribunars. Oke deh. Nah, ini previewnya soal Arsenal, soal pemain andalannya ini Arsenal namanya Martin Odegaard, mantan pemainnya Real Madrid. Real Madrid. Begitu Tribuners, jangan lupa itu baca selengkapnya edisi cetaknya besok. Oke deh. Terus Peseng. Super Bowl Peseng. Ini print putihnya nih Tribuners. Jadi Iya. kalau kita sebelum dicetak kita koreksi dulu, salah capatan, salah ketik, salah judul kah apa. Iya. Iya, kita baca-baca dulu Tribuners. Menampilkan satu lagi pemainnya PSM pamit lagi. Dede. Yang pemain yang ke-11 ini Tribuners. Astaga. Dan menyusul yang ke-12. Masa. Masih ada Ezra Walian yang juga didekati oleh PSS Sleman Tribuners. Mudah-mudahan saja. Wah, tapi susah kita mau paksa pemain karena mereka punya kewenangan untuk memilih klub yang merasa cocok ataupun kontrak mereka dengan nilai yang pantas. Iya. Nah, Tribuners. Iya begitu. Terus selain itu ada juga suara supporter Tribuners. Ini apa nih?
ya apa dari kesedihan supporter dengan para pemain PSM yang satu persatu hengkang. Iya, sudah ke-11 pemain ini. Iya. Menuju yang ke-12. Begitu Tribuners, tapi kan PSM tetap banyak pemain andalan. Iya. Tidak ragu saya kalau sama sama PSM. Sama ada ini Sumatera supporter ini Tribuners. Apa dia bilang? Next man. Wih, deh. Ya, mereka ini menyoroti soal aduh sungguh malang nasibnya Stadion Matuangin keluar. Iya. Terganggu lagi sehingga tidak dibangun lagi Tribuners. Begitu. Terus apalagi Tribuners? Saya lupa lagi ini. Halaman 1 tahu. Oh, halaman 1. Iya dah. Kita ini pemain pengganti Tribuners. Jadi yang kita gantikan banyak sekali, halaman itu, halaman ini. Ya. Nah ini kakak Arif biasa Tribuners toh. Biasa tidak masuk semua penanggung jawab halaman sendiri jadi ya. Nggak tahu ini juga diurus video, diurus live spot, on the spot juga nih Tribuners. Nah, Memang dan kita tahu. tetap sehat walaupun Iya. tetap memberikan yang terbaik untuk Tribuners. Iya tahu. Halaman 1 besok itu menyajikan apa caranya tadi itu Pak Dani Pomanto Saldi? Makassar coverage. Recovery. The choppery. Jadi Pak Wali Kota kita, Pak Dani Pomanto bersama Bu Fatmawati meluncing program Makassar Recovery. Keren Ya, nah. jadi fokusnya ini terkait dengan bagaimana pemulihan COVID yang ada di Kota Makassar. Termasuk dia langsung mengeluarkan izin bahwa warkop kafe silakan buka. Begitu dong. Keren nah. Iya, tapi tetap mengedepankan protokol kesehatan. Iya tahu. Kalau saya sih sependapat begitu. Jadi yang untuk meminimalisir atau menekan angka COVID ini Tribuners cuci tangan dan sebagainya. Betul. Saya tadi sudah minta izin lagi. Iya. Jadi bagaimana kita memakai menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Bukan kemudian harus menutup warung-warung dan kafe-kafe kok dong. Karena mereka tahu juga mau hidup gitu. Iya. Sampai ada itu video yang viral. Iya. Penjualnya bilang, Pak polisi lebih bagus tembak kepala saya. Kodong. Pak polisi daripada kita tidak bisa menjual. Nah, Wih, karena apa? mereka kan butuh hidup. Jadi yang penting adalah menegakkan protokol kesehatan Tribuners. Iya tahu. Memang di kafe atau warkop ya berjauhan kayak misalnya kaucak yang Iya. 3 meter begini. Ya meterin. Begitu tau. Iya. Terus berita lainnya itu ada yang kejadian tadi siang tuh Tribuners. Apa itu? Agak miris juga sih. Kodong. Soal ada selebgram Makassar ini Kodong yang jadi korban Kodong. penikaman kekasihnya sendiri. Dan kebetulan bersimbah darah dan tidak tertolong ki Kodong. Kodong. Ditobot ki? Iya ditobot. Ditobot. Teganya itu orang dia. Ditobok. Itu, yang dipakai bahasa Indonesia kau cara, pakai bahasa Makassar. Iya ditobok. Iya, kalau di bahasa Makassar itu tidak dikenali sama YouTube. Gimana sih? Kalau dipakai bahasa Indonesia itu langsung warna kuning. Masa? Iya, tidak masuk di AdSense-nya. Oh. Saya pakai bahasa Makassar. Itu mi. Ditobok bersimbah darah baru mati nih. Baru bekas ceweknya yang tobok ya. Kenapa ini ditobot? Nah, alasannya itu apa? Tapi ya itu juga kita saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Iya deh. Intinya ini si pelaku dia sudah dihamili dan tidak mau bertanggung jawab ini sih. Itu jadi dia pakai itu pisau dapur tobok ya. Pisau dapur? Di perutnya bukan di dadanya Kodong. Mungkin kena organ vitalnya Kodong gitu. Iya. Jantung jadi Deh. baruan itu juga keluar dari kamar dan kondisi tidak pakai bahan dan hanya pakai busana.
dia tutup begini. Itu dia. Akhirnya ditangkaplah mahasiswi ini kodok. Iya, karena dia memang salah juga, kenapa membunuh? Tit, Menobot. Dia ada SMS-nya. Belum ada ya. Enggak ada Terus ses masuk. satu berita lain Protek. kebetulan kau Ca. Iya. Itu tim Tribun tadi kunjungan ke Bupati Baru. Ih, Kita tidak temanku. ikut tidak. Temanku. Kenapa kita tidak ikut? Ya. Jadi di sana silaturahmi tawa Iya. sama tim Tribun Timur ingin melihat spot-spot wisata di Kabupaten Baru. Yang karena kita kan memang punya banyak grup, 52 kita punya Tribun News Network. Bayangkan kalau itu dipakai membantu menyebarkan destinasi wisata, Gitu. semua orang bisa tahu. Apalagi kita punya YouTube, ada Facebook, Instagram. Tuh. Nah itu nih makanya tadi Pak Bupati Baru senior saya di ada nomor Fakultas Teknik. saya tunggu-tunggu Ki Pak Presiden. Dede. Maaf Pak Bupati tadi ada kegiatanku juga kasihan Yang hari dimaafkan Pak Jumat. Bupati. Senior saya itu di alumni teknik sipil ini. Jadi Iya. ternyata orang multi talenta di Tribun. Sudah deh. Sudah deh. Ada lagi Mas. Kau tunggu Ki Pak Presiden. Iya. Banser kan. Dah, with love. Dah.